Hai semuanya, kali ini aku akan menjelaskan tentang pembuatan modul tekanan osmosis. Nah, modul ini dibuat oleh saya sendiri, saya atas nama Rifanti Lasboi dengan NIM 230106640. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia kelas B semester 4. Baik teman-teman, seperti yang terlihat di atas, ternyata modul ajar ini dibuat untuk kelas 11 dengan fase F tahun pelajaran 2024 dan juga 2025. Di mana dalam modul ajar di atas ini terdapat permasalahan. Nah, permasalahannya itu adalah rendahnya minat belajar peserta didik pada materi tekanan osmosis. Dan ternyata penyebab dari permasalahan di atas adalah karena media belajar yang diterapkan itu kurang menarik. Jadi dari modul yang saya buat ini, yaitu modul ADI atau Argument Driven Inquiry, saya menerapkan solusi yaitu dengan menyediakan media PPT yang inovatif, juga bahan ajar, dan juga terdapat asesmen. Modul ini juga sudah saya sediakan tentang informasi umum di atas, yaitu saya sendiri penyusunnya Rifanti Lasboi dengan tahun pelajaran 2024-2025, mata pelajaran kimia, jenjangnya SMA, kelas 10 dan juga fase F untuk semester 1 dengan alokasi waktu 1 JP kali 45 menit atau dengan 2 JP yaitu 90 menit. Oh my god! Di bagian atas ini sudah ada tentang namanya kompetisi awal. Jadi kompetisi awal yang harus peserta didik miliki untuk mencapai pembelajaran pada modul ini adalah memahami konsep larutan dalam keseharian. Nah, modul ini juga terdapat profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana. Teman-teman, dalam modul ajar ini, peserta didik harus memiliki target. Nah, target peserta didik yaitu yang pertama adalah peserta didik reguler atau tipikal, yaitu umum, tidak kesulitan dalam mencerna dan juga memahami materi yang diajarkan. Peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda seperti auditori, visual, dan juga kinestetik. Dan juga ada peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu dia mampu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau host, dan juga memiliki kemampuan untuk memimpin. Untuk modul ini sendiri digunakan pendekatan scientific learning, model menggunakan argument driven inquiry atau ADI, dan juga metode yang saya gunakan yaitu diskusi dan juga unjuk kerja. Teman-teman, dari modul ini terdapat komponen inti, yaitu yang pertama materi pokok pembelajaran itu sendiri yaitu tekanan osmosis. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis konsep larutan dalam keseharian melalui studi kasus dengan tingkat ketepatan minimal 80%. Yang pembelajaran yang kedua dalam modul ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis larutan dan juga dapat memberikan contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok dan juga presentasi dengan menggunakan minimal 2 contoh yang benar. Selanjutnya adalah pemahaman bermakna dan juga ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini kita buat untuk dapat mengarahkan siswa agar siswa itu dapat terangsang dan juga mau untuk belajar materi yang kita berikan hari itu juga. Ini terdapat kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini kita bagi menjadi 3 tahap. Tahapan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana kita sebagai guru kita memulai kelas dengan berdoa. Setelah itu mengecek kehadiran siswa, lalu memberikan apresiasi kepada mereka agar mereka semangat untuk belajar pada hari ini, dan juga kita memberikan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini kita berikan di awal agar seperti yang tadi saya bilang, siswa-siswa dapat terangsang untuk mau belajar pada hari ini. Setelah itu kita menjelaskan tujuan pembelajaran kita untuk masuk lebih lanjut pada pembelajaran inti. Tahapan yang kedua yaitu kegiatan inti. Itu dimulai dengan kita mengidentifikasi masalah, kemudian kita mengarahkan siswa untuk mengumpulkan data melalui kerja kelompok dan juga melakukan literasi dan mencari materi dan juga jawaban lain melalui internet
atau juga buku paket. Setelah itu kita mengarahkan siswa untuk membuat argumen atau dugaan sementara dengan mendiskusikannya. Lalu setelah selesai kita mengisi dalam lembar LKPD yang telah kita berikan, lalu membuat bahan presentasi yang akan dipresentasikan sebagai hasil akhir dari pembelajaran. Nah, setelah penyusunan presentasinya selesai, tiap-tiap kelompok kita arahkan untuk dapat mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, untuk kelompok yang lain, kita mengarahkan mereka untuk mendengarkan presentasi dari kelompok yang sedang presentasi, lalu kelompok yang telah mendengarkannya dapat diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil presentasi dari teman-teman yang sedang berpresentasi. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan penutup, di mana guru melakukan penilaian untuk mengetahui apakah siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum dengan melakukan kuis. Lalu setelah itu guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa sebagai refleksi. Setelah itu guru memberikan arahan terkait materi yang akan dibahas minggu depan. Lalu pelajaran ditutup dengan doa yang dipimpin oleh salah seorang siswa. Oh my God! Wow! Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam modul ini terdapat asesmen. Nah, asesmen yang saya buat ini terdapat rubrik penilaian laporan argumentatif dan juga rubrik penilaian presentasi kelompok dan lembar observasi kolaborasi kelompok. Ini tersendiri saya menggunakan asesmen diagnostik pra-inquiry. Nah, diagnostik pra-inquiry ini adalah evaluasi awal yang dilakukan sebelum proses pembelajaran yang dimulai untuk mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan juga miskonsepsi yang dimiliki oleh peserta didik dengan topik yang akan kita pelajari. Nah, tujuannya adalah untuk membantu guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi dari siswa-siswi yang ada. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Contoh dari asesmen ini yaitu kita membuat pertanyaan reflektif seperti apa yang kamu ketahui tentang tekanan osmosis? Pernahkah kamu melihat buah yang direndam dengan air garam? Menurutmu apa yang terjadi dan kenapa? Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan merancang siswa untuk mau lebih dan lebih lagi untuk mempelajari materi yang akan kita berikan. Seperti itu. Asesmen ini juga terdapat lembar refleksi diri dan juga penilaian terhadap teman sebaya. Oh